Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang-tulangnya? Ya, jadi orang sudah meninggal, apalagi yang sudah ribuan tahun, sudah hancur tulang-tulangnya. Apakah manusia mengira bahwa Allah tidak mampu membangkitkan, menghidupkan mereka lagi? Sekali lagi, ikhwan fillah wa iyyakum, kita ulang bahwa ini adalah surah Makkiyah, dan surah-surah Makkiyah itu ya banyak berbicara tentang akhirat. Kenapa? Karena keyakinan seseorang, akidah seseorang tentang akhirat itu akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Ya. Akan mempengaruhi jauh tidaknya dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak akan takut untuk meninggalkan atau tidak akan meninggalkan kemaksiatan kalau dia tidak takut terhadap apa yang Allah siapkan pada hari akhir. Ya. Makanya para ustadz kita selalu berkata bahwasannya kemaksiatan itu akan ditinggalkan apabila seseorang takut kepada apa yang Allah siapkan pada hari akhir. Ini justru kita bahas pada pertemuan yang lalu, saya kira. Maka di sini Allah menyebutkan bagaimana orang-orang kafir menentang atau tidak percaya atau tidak mau percaya tentang kabar hari akhir yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau mereka percaya, kita ulang lagi, kalau mereka percaya tentang akhirat, maka mereka akan merasa terikat, terbelenggu dengan aturan-aturan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau betul-betul ada siksaan di neraka, habislah kita, hancurlah kita. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Mereka berzina, mereka membunuh ya karena sebab yang tafih, sebab-sebab yang sepele. Mereka melakukan riba, mereka sadar itu semua dosa. Kalau benar ada hari akhirat, habis kita. Maka mereka karena masih mau terus melakukan kejahatan, mereka memilih untuk tidak percaya dengan hari akhir. Ya. Oleh karenanya, ikhwati fillah nazallahu iyyakum, surah-surah Makkiyah itu banyak berkenaan tentang ya hari kebangkitan, surga dan neraka, peristiwa-peristiwa hari akhir. Mereka mengingkari bahwa mereka akan dihidupkan kembali setelah kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka tidak mau percaya. Maka kata Allah membantah mereka, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Bahkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menciptakan kembali banana. Banana itu banan jari jemari. Ya, sebagian mengatakan jari jemari ini atau ujung-ujung jari. Ya, seperti apa ini? Kukunya. Maksudnya, kalau kuku saja atau jari saja bisa diciptakan kembali oleh Allah, sementara ini adalah ujung-ujungnya tubuh, ya kan? Ujung-ujungnya. Berarti yang sebelumnya, ini tangannya, badannya dan seluruhnya tentu saja bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Karena ini tidak mungkin jadi kalau ini tidak jadi. Ini sudah ujung-ujungnya, capak-capak nah. Gitu. Baik. Bala qadirina ala an nusawwiya banana ay atraf asabi'ihi ala al-mustalzima dzalika li khalqi jami'i ajza'il badan. Kalau yang ujung-ujung saja diciptakan kembali, tentu semua bagian tubuh sudah tercipta atau bisa diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha idza wajadatil anamil wal banan faqad tammat khilqatul jasad. Karena kalau sudah tercipta ini, maka berarti sempurna semua penciptaan tubuh.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yuridul insanu liyafjura amama." Kenapa manusia mengingkari hari akhirat? Kenapa manusia mengingkari hari kiamat? Karena orang-orang ini, orang-orang jahat ini mau untuk terus-menerus berbuat jahat. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, karena kalau mereka, kapan mereka percaya tentang akhirat, maka mereka konsekuensinya adalah harus berhenti berbuat jahat. Akan begitu. Tapi karena mereka mau terus-menerus berbuat jahat, maka mereka memilih untuk tidak percaya tentang hari akhirat. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa maksudnya dia ingin terus berbuat jahat sebelum hari kiamat atau di depan hari kiamat. Maksudnya adalah mereka berbuat jahat dengan rencana untuk bertaubat setelahnya. Dan sudah kita sebutkan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seseorang yang berniat berbuat jahat dengan niat akan bertaubat setelahnya, maka ini adalah motivasi terbesar untuk orang terus berbuat jahat. Motivasi terbesar untuk orang semakin berani berbuat jahat. Kita ulang ya. Seseorang yang berniat untuk berbuat jahat dengan niat akan bertaubat setelahnya, maka ini adalah motivasi terbesar untuk semakin berani berbuat jahat, semakin berani berbuat maksiat. Ada orang korupsi. Nanti kalau saya korupsi kan tinggal dibersihkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala pakai dalil kan? Pakai dalil. Apa dalilnya? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah dari hartanya sedekah, zakat. Untuk apa zakat itu? Sedekah yang wajib untuk membersihkan hartanya. Pak, sudah kalau begitu kita korupsi saja. Kita amalkan riba saja. Nanti setelah itu kita bersihkan harta kita dengan zakat, dengan sedekah. Dia berbuat jahat dengan niat apa? Membersihkan hartanya, atau beramal soleh setelah berbuat jahat, ya kan? Dengan harapan perbuatan baiknya setelah berbuat jahat tadi akan menghapus kejahatannya. Dalil yang kedua, ada dalilnya ini, masya Allah ya. Ada dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan kalau kamu berbuat jahat, kalau kamu berbuat jelek, ikutkanlah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan jelek tersebut. Wah, ini ada dalilnya ini. Ya sudah. Kalau kita korupsi, kita bisnis haram, judi, nanti kita bersihkan pakai zakat. Ini bagaimana ya kawan? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak terima kecuali dari yang baik-baik saja. Iya kan? Orang berbuat korupsi, uang hasil korupsi dipakai naik haji, diterima tidak hajinya? Tidak diterima. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan orang yang datang berhaji kemudian teriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalah. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Kemudian malaikat menjawab, la labbaika wala sa'daik, kamu tidak diterima. Kenapa? Karena datang dengan uang haram. Bersedekah dengan uang haram, terima atau tidak? Enggak terima. Jawabannya apa? Tadi hadis Nabi SAW, innallaha thayyib, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak terima kecuali yang dari yang baik-baik saja. Gitu ikhwannya. Ini seperti perbuatannya siapa? Perbuatannya saudaranya Yusuf. Perbuatannya saudaranya Yusuf. Ketika mereka bermusyawarah, mereka mengatakan apa? Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajha abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya.
Saudara Yusuf salah seorang berkata apa? Bunuhlah Yusuf. Bunuh Yusuf atau buang dia. Buang Yusuf di tempat yang jauh. Maka hal itu akan menjadikan perhatian bapak kalian kembali kepada kalian. Ya, karena mereka cemburu. Ini bapaknya terlalu sayang sama Yusuf ini. Kita tidak disayang. Akhirnya mereka cemburu, maka mereka berusaha untuk menghilangkan Yusuf. Karena mereka menganggap Yusuflah sebab bapak kita tidak menyayangi kita lagi. Ya, maka sudah bunuh Yusuf atau buang dia. Ya, maka itu akan membuat perhatian bapak kalian kembali kepada kalian. Setelah itu wa takunu min ba'di qauman salihin. Setelah itu barulah kita menjadi orang soleh kembali. Ini apa? Berbuat jahat dengan niat akan bertaubat setelahnya. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ya. Terus bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kamu berbuat jahat, ikutkanlah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik untuk menghapuskan perbuatan jahat itu. Kalau tidak diniatkan seperti itu. Nah, ini akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, salah satu tafsiran para ulama tentang bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya, sebagian juga mengatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah dia bal yuridul insanu liyafjura amamah. Orang itu ingin berbuat jahat terus-menerus sebelum hari kiamat. Maksudnya apa? Karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Kembali ke tadi. Mereka tidak percaya sama hari kiamat. Ya, sudah. Kita hidup bersenang-senang, melakukan apa yang kita inginkan, ya. Setelah itu kita mati, tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada tuntutan, setelah itu sudah kita mati saja. Ya, kita mati, selesai sudah. Seperti hewan ternak. Ya, seperti binatang. Ya, tidak ada tuntutan di hari akhir. Dan ini kepercayaan orang kafir. Ya, makanya ada akidah orang kafir yang disebut apa? Kalau ada orang mati, mereka bilang apa? RIP, rest in peace, istirahat dalam damai. Pernah dengar ya, kawan? Kalau ada orang mati dibilang apa? RIP, rest in peace. Ini akidah yang berbahaya, akidahnya orang kafir. Yang mengatakan apa? Kalau orang sudah mati sudah, istirahat sudah dengan tenang, tidak ada lagi gangguan. Ya. Ini akidahnya orang kafir. Adapun akidah orang mukmin, kalau orang sudah mati, maka disitulah dia akan mulai mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dulu di dunia ketika dia hidup. Walaysa inkaruhu li qudratillahi ta'ala qusuran bid-dalil dal ala dzalika wa innama waqa'a dzalika minhu anna qasdahu wa iradatahu an yukadziba bima amamahu minal ba'ats. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, yang dia ingkari di sini bukan dalil, bukan sekedar dalil, tapi memang yang diingkari adalah hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Inilah ikhwan bedanya orang beriman dengan tidak. Ketika seseorang tidak percaya dengan hari akhirat, maka dia akan hidup semaunya. Ya, dia akan hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Akan tetapi kalau seseorang beriman kepada hari akhirat, maka dia akan seperti apa? Terpenjara. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, ya. Karena dia tidak mampu untuk melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasannya, itulah penjaranya. Dan surga bagi orang kafir. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Bahkan manusia ingin untuk berbuat jahat terus-menerus. Di situ dikatakan menggunakan kata fujur, liyafjura amamah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini menyebut al-fujur al-kadzibu ma'at ta'ammud, sengaja mendustakan. Ada orang mendustakan karena memang dia tidak tahu. Ya, ada orang tidak karena memang dia tidak tahu. Tapi ini dia sudah tahu tapi sengaja tidak mau mengakui. Itu namanya al-fujur. Baik. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya ayyana yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat? Ya, maksudnya dia tanya itu bukan bertanya betulan.
Tapi dia bertanya karena mengingkari istib'ad, ya. Menganggap tidak mungkin istib'ad, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Ya, kalau memang hari kiamat akan terjadi, kapan? Kayak gitu ya. Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya, kira-kira begitu. Ya, beda dengan ya, intonasinya saya membedakan. Kapan hari kiamat terjadi? Nah, itu pertanyaan. Kapan sih hari kiamat terjadi? Itu kan intonasinya berbeda. Setelah itu kemudian summa dzakara ahwalal qiyamah faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ketika mata terbelalak, ya, wa khasafal qamar, dan rembulan khasaf. Khasaf itu artinya hilang cahayanya. Kalau kusuf pakai kaf berarti yang hilang sebagian saja, sebagian cahayanya. Berarti gerhananya tidak penuh, tidak sempurna. Itu namanya kusuf. Ya. Kalau khusuf hilang semua cahayanya pakai kha, berarti gerhana total. Ya. Nanti di akhirat wa khasafal qamar, rembulan itu hilang semua cahayanya. Ya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Nah, ini. Dan asy-syamsu wal qamar, rembulan dengan matahari itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Barulah ya orang-orang kafir itu sadar. Wah, di mana kita lari? Ya, di mana tempat kabur ini? Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat bersembunyi lagi. Wazar itu biasa disebut gunung, ya. Gunung biasa disebut wazar, tempat orang berlindung. Kalla la wazar. Tidak ada lagi tempat berlindung hari ini. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ya, satu-satunya tempat kamu untuk berlari, berlindung adalah kepada Allah saja. Tidak ada tempat yang lain. Ya. Kalau dulu di dunia, ya, kamu dikejar polisi, ada tempat sembunyi di sini dan di situ. Sekarang tidak ada. Tidak ada lagi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ya, pada hari itu manusia akan diberitahu tentang apa yang dia qaddama wa akhar. Ini nanti ada beberapa tafsiran. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia mempersaksikan dirinya sendiri. Ya, mempersaksikan dirinya sendiri, kejahatannya sendiri. Nanti manusia, ya, kita Pak di akhirat, ketika mau diadili kita bilang apa? Saya tidak mau ada saksi yang lain. Ya, yang menjadi saksi saya sendiri di hadapan Allah terhadap diri saya sendiri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya dan membuat semua anggota tubuhnya berbicara. Nah, walau alqa ma'adzirah, ya, meskipun dia menyampaikan semua alasannya tidak lagi diterima. Ai idza kanatil qiyamu bariqat al absar min al haulil azim wa shakhsat fala tatruf kama qala ta'ala innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ya, fa idza bariqal basar, ketika bariq, mata itu menjadi barik. Barik itu putih, ya. Putih artinya apa? Kalau matanya putih, sebagian mengatakan ini ketika orang meninggal. Ya, ketika orang meninggal dan melihat apa itu? Melihat akhirat di sana, maka matanya pun memutih. Ya. Ya, matanya naik ke atas. Ya. Sebagian mengatakan ini adalah kejadian pada hari kiamat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya, Allah menunda pengadilan mereka sampai ke hari mata-mata terbelalak. Ini hari kiamat. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ya, mereka tergesa-gesa, terburu-buru
sambil mengangkat kepala mereka dan mereka tidak bisa mengedipkan mata mereka kembali, ya. Wa afidatuhum hawa, dan dada mereka kosong gitu, kebingungan, ya, karena ketakutan yang luar biasa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah mereka menyangka bahwasannya Allah itu lalai, tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanya menunda sampai hari di mana mata-mata itu terbelalak saja. Ya, dia jangan sampai mengatakan, "Oh, ini jahat sekali, tidak dihukum-hukum sama Allah. Kenapa si fulan itu kok jahat betul? Ngejek-ngejek Nabi Muhammad, ejek-ejek Allah, kok tidak langsung disiksa oleh Allah?" Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah cuma menunda saja sampai hari di mana mata-mata itu terbelalak, yakni hari kiamat. Maka makna ya fa idza bariqal basar di sini sebagian mengatakan ketika sakaratul maut, sebagian mengatakan ketika apa? Ketika hari kiamat. Wa khasafal qamar, dan ayat selanjutnya memperkuat bahwa yang dimaksud adalah pada hari kiamat. Wa khasafal qamar, dan ketika rembulan itu dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, habis cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan ketika matahari dan rembulan itu dikumpulkan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huma lam yajtami'a mundzu khalaqahum Allah taala, dan matahari serta rembulan itu tidak pernah bersatu sejak diciptakan. Ya, ini berbeda dengan teori apa? Teori Big Bang. Ada kan teori Big Bang itu ya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari satu bentuk saja, dari satu hal, kemudian terjadi ledakan yang besar yang memisahkan antara matahari, bumi, rembulan, kan gitu. Ya. Nah, ini tidak pernah seperti itu, tidak pernah diciptakan, tidak pernah berkumpul, tidak pernah bersatu. Ya, rembulan tidak bisa sampai kepada matahari, begitupun sebaliknya tidak pernah. Ya. Maka pada hari itu Allah mengumpulkan rembulan dan matahari. Di sini ada beberapa penafsiran para ulama, ikhwati fillah azanallahu ayyakum. Yang dimaksud dikumpulkan adalah dikumpulkan panasnya, ya. Karena sesuatu yang bercahaya itu panas. Rembulan itu panas, Pak. Nah, ini lampu ini dekat-dekat begini, coba dipegang, panas. Ya kan? Cahayanya sampai di sini. Kira-kira bagaimana dengan bulan? Bagaimana panasnya? Nah, panasnya rembulan dengan panasnya matahari dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Karena nanti matahari dengan rembulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumil qiyamah." Bulan dan matahari nanti itu akan terikat, ya, terbelenggu di dalam neraka pada hari kiamat. Ya, kenapa dikasih masuk neraka? Ya. Dan ini menunjukkan apa? Tidak semua yang di neraka itu disiksa. Tidak semua yang di neraka itu disiksa. Karena tidak mungkin Allah menyiksa matahari dan rembulan. Karena keduanya adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa dikasih masuk neraka? Dengan dikumpulkannya panasnya matahari dan rembulan, maka akan menambah panasnya neraka. Afani Allahu iyyakum min dukhulin nar. Ya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan ketika matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka, dan di dalam neraka itu ada orang-orang yang pernah menyembah matahari, sehingga mereka akan kecewa. Mereka mengatakan, "Ush, man rasa tonga kije." Ya, yang kita sembah saja ada di dalam neraka juga. Akhirnya mereka kecewa, ya, yang kita sembah ternyata masuk neraka juga. Maka ini adalah sakit hati yang luar biasa bagi mereka, termasuk dalam siksaan yang Allah Subhanahu wa taala ya siapkan untuk mereka.
Wa huma lam yajtami'a mundu khalaqahum Allah taala, ya, keduanya belum pernah terkumpul, belum pernah bersatu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'ullahu bainahuma yaumal qiyamah, hari kiamat Allah akan mengumpulkan keduanya. Wa yukhsaful qamar wa tukawwaru syams, rembulan itu akan dihilangkan cahayanya dan diikatkan dengan dengan matahari, ya. Thumma yuqdzafani finnar, kemudian keduanya dilemparkan ke dalam neraka, ya. Matahari dan rembulan itu setelah dikumpulkan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk apa? Liyaral ibadu annahuma abdani musakharan, supaya hamba-hamba Allah melihat bahwa ternyata rembulan dan matahari itu adalah hamba Allah juga yang Allah kendalikan. Sama saja, tidak patut untuk disembah. Maka kekecewaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menyembah mereka. Waliyara man abidahuma annahuma kanu kadhibin, ya. Dan agar orang-orang yang menyembah mereka dulu di dunia melihat, wah, ini Tuhan kita yang kita sembah dulu, ya. Dan agar mereka tahu bahwasanya mereka ini berdusta. Yaqulul insanu hina yara tilka alqalaqil almuzijat, ya, ketika manusia melihat, ya, keguncangan, ketakutan yang luar biasa itu, mereka mengatakan ainal mafar, kita mau lari kemana? Ainal khulas wal firar mimma taraqana wa asabana, ya, dari mana? Di mana kita bisa lari? Di mana kita bisa bersembunyi mencari perlindungan? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Harusnya kalimatnya al-mustaqarru ila rabbika, ya, harusnya begitu, ya. Tempat kembali kepada Allah. Tetapi didahulukan ila rabbika yauma idzinil mustaqar, ya, menunjukkan pengecualian, pengkhususan bahwa tidak ada tempat kembali yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang siap-siaplah kembali kepada Allah dan siap-siaplah untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, orang yang diampuni, sebagai orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisairil ibad, untuk semua hamba Allah tidak ada tempat kembali yang lain kecuali kepada Allah. Falaysa fi imkani ahadin an yastatira aw yahruba an dzalikal mawdi' bal la budda min iqafihi liyujza bi'amalihi, ya. Tidak ada tempat kembali, ya. Tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah, tidak ada yang bisa kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya dihalangi, semuanya akan diarahkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala agar mereka melihat balasan dari amalan mereka. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, ya, ai bi jami' amalihi al-hasan was-sayyi fi awwal waqtihi wa akhirih wa yunabba'u bi khabarin la yunkiruhu. Nanti pada hari itu akan diberitahukan kepada manusia, dikabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka qaddama wa akhar, ya, apa yang mereka dahulukan dan apa yang mereka akhirkan. Ya, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ai bi jami'i amalihi al-hasan was-sayyi. Mereka akan diberitahukan semua amalan yang baik atau amalan yang buruk dari awal sampai akhir dengan kabar yang mereka tidak bisa ingkari. Ya. Jadi ada beberapa penafsiran bima qaddama wa akhar, yang mereka majukan dan yang mereka akhirkan. Sebagian mengatakan yang mereka majukan ini adalah perbuatan baik, ya, taqaddam maksudnya apa? Penjelasan sebelumnya, mau maju maksudnya beramal soleh, au yata'akhkhar artinya beramal jelek. Nah, ini satu penafsiran bahwa semuanya akan dikasih tahu nanti di akhirat, semua perbuatan baiknya, semua perbuatan jeleknya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bima qaddama wa akhar, yang dia majukan dan yang dia akhirkan, maksudnya adalah yang dia majukan yakni perbuatan-perbuatannya ketika dia masih hidup. Nah, semua perbuatannya ketika dia masih hidup diberitahukan kepada dia, dikabarkan kepada dia. Wa akhar, dan yang dia akhirkan maksudnya apa? Sebagian ulama berkata
maksudnya adalah akibat dari perbuatannya setelah dia meninggal. Akibat dari perbuatannya setelah dia meninggal. Contoh, ya, dia pernah mengajari anak-anak mengaji, surah Al-Fatihah. Anak-anak ini kemudian setelah dia meninggal, anak-anak ini masih apa? Masih mengaji, masih membaca apa yang diajarkan kepada dia, ya kan? Ini yang dimaksud dengan wa akhar, yang dia akhirkan, yakni amalan jariyah. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min ihda thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal, maka semuanya sudah terputus amalannya kecuali 3. Ya. Satu dari yang 3. Yang pertama apa? Ya, sedekah jariyah. Ya. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, ini termasuk. Dia bangun masjid, ternyata setelah meninggal masjidnya masih dipakai. Ya. Masjidnya masih dipakai sholat, masih dipakai kajian, masih dipakai bertahun-tahun setelah dia meninggal, bahkan sampai ratusan tahun. Maka ini semua akan diberitakan kepada dia. Dia tidak tahu ini. Dia tidak tahu. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Ya, dia ngaji seperti ini, ajarkan orang, ternyata ada manfaatnya. Maka ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah merasa atau memandang enteng sesuatu yang bisa berefek seperti ini. Awaladun saleh yad'u lahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan yang berdoa untuk dia. Sayangnya di dalam hadis ini yang disebutkan cuma anak soleh. Berarti anak salah tidak termasuk. Bal insanu ala nafsihi basira syahidan muhasiba. Ya, nanti di akhirat kita akan mempersaksikan diri kita sendiri. Kita mengatakan, saya tidak mau ada saksi lain ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya sudah, kamu jadi saksi dirimu sendiri. Banyak sekali ayat yang berkenaan tentang ini, tidak bisa kita baca semuanya. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka mempersaksikan tentang apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka nanti hadir di hari akhir, di akhirat, ya, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka mempersaksikan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Orang yang berzina, sampai disebutkan para ulama, orang yang berzina sampai kulit-kulit pahanya itu berbicara. Ya, sampai kulit-kulit pahanya berbicara, mempersaksikan, ya Allah, saya dipakai dulu menikmati zina ya Allah. Afani Allah iyyakum. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ya, maka mereka berkata, kenapa kamu wahai kulit saya, kenapa kamu mempersaksikan saya? Kenapa kamu menjadi saksi di hadapan Allah terhadap saya? Ya, maka kulit ini mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami bicara. Allah yang membuat bicara segala sesuatu. Dan hadis-hadis, ayat-ayat yang sangat banyak, ya, dalil-dalil yang sangat banyak dalam masalah ini, bahwa seseorang akan mempersaksikan sendiri dirinya pada hari kiamat. Walau alqa ma'adhira, meskipun mereka menyampaikan uzur mereka, alasan-alasan mereka, fa innaha ma'adhirun la tuqbal, maka semua itu alasan-alasan yang tidak diterima. Wala tuqabilu ma yuqarriru bihi al-abdu fa yuqirru bihi kama qala ta'ala. Bahkan mereka dipersaksikan sendiri, ya, diperlihatkan, kata Allah, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini baca sendiri bukumu ini, catatan amalanmu, baca sendiri. Ya, cukuplah kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri pada hari ini. Fal abdu in wa in ankara, meskipun dia mengingkari, awi i'tadzara amma amilahu wa inkaruhu wa i'tidzaruhu la yufidani syai'. Ya, maka pengingkarannya, ya, alasan-alasannya tidak bermanfaat sama sekali. Di annahu yashhadu alaihi sam'uhu wa basaruhu wa jami'u jawarihi bima kana ya'mal. Ya, karena semua anggota tubuhnya mempersaksikan
menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Wa li'anna isti'tabahu qad dhahaba waqtuhu wa zala naf'uhu, karena tidak ada lagi manfaatnya dimintai bertobat, tidak bisa lagi bertobat. Ya. Fa yawma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun. Pada hari ini, hari kiamat, tidak lagi bermanfaat alasan-alasan permintaan maaf orang-orang zalim, dan mereka tidak perlu lagi diminta untuk bertobat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.